Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat dan kawan-kawan debaters yang saya hargai. Perkenalkan, nama saya Nadia Azizatulail, perwakilan dari SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waring Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dewan Juri yang terhormat dan tim afirmasi yang kami hargai, sebagai tim oposisi, pendirian kami dalam debat kali ini adalah kami tidak setuju bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial, terutama influencer, dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum masuk kepada argumen, saya akan memberikan sanggahan terhadap tim pemerintah terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketika tim pemerintah mengatakan bahwa influencer memiliki kecenderungan untuk menggiring opini masyarakat, apalagi karakteristik masyarakat yang begitu mudah percaya dengan sesuatu yang tren dan sesuatu yang dinilai menarik yang disampaikan oleh influencer. Justru dengan adanya power influencer dalam menggiring opini masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang awalnya masyarakat acuh tak acuh atau menolak, tidak menyetujui, dan kecewa terhadap kebijakan pemerintah. Namun jika power influencer dapat menggiring opini ini dilakukan dengan komprehensif dan jelas maksud dan tujuannya, sehingga hal ini bisa menguntungkan pemerintah karena masyarakat bisa lebih terbuka pikirannya terhadap kebijakan tersebut. Kemudian, tim pemerintah mengatakan bahwa influencer hanya akan terfokus pada masa yang banyak dan bukan pada substansi informasi kebijakan tersebut, karena mereka tidak menguasai hal yang dibahas dalam kebijakan tersebut. Saya akan menyanggah bahwa pemerintah tentu selektif dalam pemilihan influencer yang akan diberikan tanggung jawab penting untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak akan sembarang pilih dan asal tunjuk influencer dalam menyampaikan kebijakan tersebut, karena pemerintah pasti paham bahwa apa yang keluar dari mulut influencer tersebut, satu kalimat atau bahkan satu kata pun dapat mempengaruhi opini masyarakat, sehingga pemerintah pasti memilih influencer yang memang pantas dan mampu untuk menyampaikan kebijakan tersebut kepada masyarakat yang berkecimpung di media sosial. Dan jikalaupun influencer yang telah dipilih tersebut memiliki pemahaman yang kurang, tentu pemerintah bisa memberikan masukan dan data valid kepada mereka untuk menghindari adanya penyebaran hoax dan sebagainya. Kemudian masuk kepada argumen, mengapa pemerintah tidak harus dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Yang pertama adalah karena biasanya masalah yang sering dialami oleh pemerintah adalah adanya sifat apatis dan ketidakpedulian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Karena masyarakat zaman sekarang banyak yang menggunakan media sosial, nah dengan fungsi influencer inilah yang dapat membantu masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan yang awalnya tidak mendapatkan perhatian dan atensi dari masyarakat. Namun ketika kebijakan tersebut disampaikan dan disosialisasikan oleh influencer yang telah dipilih dengan selektif, masyarakat tepat dengan mudah memberikan atensinya pada kebijakan tersebut. Kemudian argumen yang kedua adalah untuk menghindari adanya berita hoax dan salah paham dalam sosialisasi kebijakan tersebut, maka tentunya pemerintah pasti memberikan kriteria khusus. Mereka pasti selektif dalam pemilihan influencer, mengingat influencer ini akan menanggung tanggung jawab yang tidak bisa dibilang ringan, yaitu sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Dan pastinya mereka akan memilih influencer yang mampu dan pantas dalam menjadi perantara tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan sebagainya. Kemudian argumen yang ketiga adalah jika pemerintah melakukan sosialisasi secara offline atau tidak menggunakan media sosial, terutama influencer, artinya pemerintah akan memberikan sosialisasi secara tatap muka. Mengapa? Karena jika pemerintah tetap memberikan sosialisasi melalui media sosial, namun jika tidak menggunakan influencer, usaha ini sangatlah minim keberhasilannya karena mayoritas masyarakat yang kurang tertarik mengenai masalah kepemerintahan dan sebagainya. Jadi, jalan satu-satunya untuk menarik atensi masyarakat di media sosial adalah dengan menggait influencer sebagai penyosialisasi kebijakan tersebut. Sedangkan kita ketahui bahwa saat ini seluruh dunia sedang mengalami masa pandemi COVID-19, di mana masyarakat harus menjaga jarak, tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Nah, pemberian sosialisasi kebijakan secara tatap muka atau tidak menggunakan media sosial atau sebagai influencer ditakutkan akan melanggar protokol kesehatan dan sebagainya.
dan akan menimbulkan banyak korban jiwa dan sebagainya. Kemudian argumen yang keempat adalah kemudian pemerintah dapat mengetahui tanggapan dari masyarakat secara real time, mengingat sosial media adalah suatu media yang dimana sistemnya bersifat real time, dan juga masyarakat bisa lebih memberanikan diri untuk menyampaikan pendapatnya terhadap kebijakan tersebut, karena kita lihat mereka lebih terbuka pada akun-akun influencer dibanding akun-akun pemerintah. Kemudian argumen yang kelima adalah sosialisasi kebijakan bisa disebar ke banyak orang dan bisa diakses oleh banyak orang, yang jika dilakukan secara tatap muka atau tidak menggunakan influencer, mungkin hanya sedikit orang yang mengetahui kebijakan ini karena keminiman atensi masyarakat terhadap pemerintah. Namun jika penggunaan influencer, anggap saja menyelam sambil minum air, yang awalnya target pemerintah hanya angka sekian-sekian, namun dengan influencer dengan followers yang banyak, dengan pengikut yang banyak berjuta-juta, bisa menaikkan angka target tersebut. Mengapa? Menurut VR Sosial, jumlah pengguna media sosial secara global terus meningkat pada setiap tahunnya. Pada Januari 2021, angkanya mencapai 4,2 miliar atau tumbuh 13,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya tarik dari argumen yang telah saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa ketika pemerintah menggunakan pengaruh media sosial, terutama influencer, dalam mensosialisasikan kebijakannya adalah suatu hal yang tidak perlu dilarang dan disesalkan, karena dengan adanya influencer sebagai penyosialisasi kebijakan, hal ini akan menutupi sifat apatis masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kemudian juga hal ini menyesuaikan dengan zaman, karena pada pandemi seperti saat ini tidak memungkinkan untuk sosialisasi secara tatap muka. Pemerintah dapat mengetahui tanggapan masyarakat secara real time karena sifat terbuka masyarakat terhadap influencer. Kemudian meningkatkan target penerimaan sosialisasi, mengingat pengguna media sosial pada saat ini sangatlah banyak hingga mencapai angka 4,2 miliar jiwa. Maka dari itu, saya sebagai tim oposisi menyatakan sekali lagi kepada Dewan Juri yang terhormat bahwa kami tidak setuju jika pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau terutama influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.